Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ustadz Sofyan, hadirin jamaah, agar hidup rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Perkumpulan rindu surga yang insya Allah kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam Jumat ini kita kembali bersama-sama hadir dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini akan dicatat oleh Allah sebagai suatu amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tetap tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya selalu berharap mudah-mudahan di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi ta'lim kita, marilah kita awali ta'lim kita ini dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini Allah berikan kemudahan kepada kita dalam memahami pelajaran-pelajaran kita, dan semoga kita diberikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi ta'lim kita di kesempatan malam ini, kita akan mempelajari firman Allah dalam Al-Quran surah Quraisy. Surah Quraisy. Kita baca bersama-sama ya, nanti seperti biasa saya baca, nanti diikutin secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayb. Ilafihim rihlatas syita'i was-shayb. Falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Allazi
at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, kita ulang lagi sekali lagi pelan-pelan ya dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Nah, sinnya sin besar ya. Quraisy. Itu panjang. Kalau kita bacanya berhenti di situ di pas ayat itu jadi panjang. Namanya madlin. Tapi kalau kita bacanya sambungin ke ayat berikutnya, dia pendek. Tadi kita baca waqaf namanya, berhenti. Li'ilafi Quraisy. Nah, kalau kita mau wasol, li'ilafi Quraisyin ila, ya pendek ya. Li'ilafi Quraisyin ila, roinya pendek. Roisyin gitu. Kalau tadi kan berarti rois panjang. Tapi kalau diwasol li'ilafi Quraisyin ilafihim gitu. Ya itu dia nggak jadi waqaf, nggak jadi mad, nggak jadi panjang ya. Kalau dibacanya wasol. Waqaf dia jadi panjang. Tadi kita baca yang waqaf yang berhenti. Sekarang baca ayat keduanya. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Nah, ini ha besar dengan ha kecilnya harus beda. Ilafihim, him itu ha besar. Ya, hanya kelihatan kayak kura-kura ninja dia. Bulat gitu ya di tengah, itu ha besar namanya. Kalau rih itu rih ha kecil ya. Shita sin besar, soib so sod ya. Bukan so tapi so ya. Soif ya. Soif f ya. Bukan soib, bukan soeb tapi soif ya. Was-soif panjang. Ila bihim rihlatash shita'i was-soif. Ila bihim rihlatash shita'i was-soif. Fal ya, fal itu fa ya, jangan pal ya. Jangan pal ya, tapi fal ya. Fal ya ain, jangan ya tapi ya. Fal budu rabb hadzal bait. Allazi at'a ya. Jangan amahum tapi at'a to dia to ya. Qalqalah namanya at'a, ada e-nya. Z-nya panjang. Allazi at'amahum, hum hamnya ha besar ya. Hum itu ditahan dulu. Allazi at'amahum min samar min ju'in wa amanahum min khawf. Khawf ya. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf.
Ya, kita baca dari ayat pertama lagi, kita perhatikan tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ya, jadi dalam membaca Al-Quran itu panjang itu ada macam-macam, atau namanya istilahnya harokat ya. Kalau dari ilmu tajwid namanya harokat. Panjang mad itu beda-beda. Ada yang satu alif ya. Ada yang sampai 5 alif, 2,5 alif atau 5 harokat namanya. Kalau satu alif atau disebut juga 2 harokat. Satu alif itu sama dengan 2 harokat. Ada yang 2 alif 4 harokat. Ada yang sampai 6 harokat. Nah, perbedaan panjang ini harus dibedain. Jadi jangan panjangnya sama semua ya, beda. Ada yang kayak gini, li'i, ya, li'i itu namanya mad tabi'i atau mad asli. Ada ya sukun. Pokoknya setiap ada ya sukun ya, huruf sebelum ya sukunnya huruf kasroh itu udah pasti mad asli namanya. Kayak gini contohnya, li i ya. Itu ada ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf alif, harokatnya kasroh. Itu namanya mad asli. Panjangnya cuma 1 alif. 1 alif atau 2 harokat. 2 li i la juga sama nih. Nah, 1 alif atau 2 harokat. Madnya mad tabi'i juga, mad asli. Li i la panjangnya segitu aja udah, 1 2 ya, ketukannya harokatnya 1 2. Fi Quraisy, Quraisy itu namanya madlin. Setiap ada ya sukun itu ada ya sukun, tapi huruf sebelumnya bukan huruf kasroh, harokatnya fathah. Huruf ro itu ya, harokatnya fathah. Nah, dia kalau adanya di tengah-tengah kalimat dia akan dibaca panjang ya. Seperti tadi di wasol, li'ila fi Quraisyin ila fihim, panjang fi Quraisyin ila fihim. Kalau disambungin, sebab kalau disambungin kan dia berarti ada di tengah-tengah, bukan di penghujung. Tapi karena kita tadi baca waqaf berhenti, dia di ujung. Li'ila fi Quraisy. Nah, dipanjang ya, karena adanya di ujung kalimat. Dibaca waqaf pas ayat, nah dia berubah jadi panjang. Namanya madlin. Sama seperti misalnya shollu alaihi ya. Alaihi ya, ada ya sukun, huruf sebelumnya huruf lam, harokatnya fathah, alaihi ya. Kalau kita bacanya berhenti, shollu alaihi, panjang. Tapi kalau kita sambungin, tambahin lagi di belakangnya, shollu alaihi wasallimu, itu jadi pendek. Itu shollu alaihi wasallimu ya, kan dia jadi artinya di tengah tuh alaihinya. Karena ada kalimat berikutnya lagi wasallimu, kan dia jadi di tengah-tengah. Nah, itu nggak boleh dibaca panjang alaihinya. Tapi kalau kita berhenti di situ doang, shollu alaihi, dia jadi panjang. Shollu alaihi gitu. Itu sama seperti itu. Li'ila fi Quraisy itu namanya madlin atau madlayin. Madlin atau madlayin, panjang. Panjangnya boleh 2, boleh 4 ya, sampai 6 harokat. Ila fihim, nah, ini namanya mad badal. Setiap alif di awal hamzah ada harokat berdirinya, kasrah 3 kayak fathah 3, itu namanya mad badal. Sebab dia asalnya ada alifnya 2, ada alif lagi sukun, asalnya begitu. Alif yang kedua ini apabila bertemu 2 alif yang satunya boleh digabung, itu diganti dengan harokat fathah tegak. Nah, jadi harokat fathah tegak itu adalah pengganti dari alif sukun ya, atau hamzah sukun yang dibuang. Asalnya ada 2. Nah, itu namanya mad badal. Panjangnya itu harokat fathah tegak, kasroh tegaknya itu disebut pengganti ya,
pengganti, makanya disebutkan badal. Badal itu artinya pengganti. Itu panjangnya satu alif atau dua harokat, sama dengan mad tabi'i tadi. La sama, la itu mad tabi'i, asalnya alif, lam ada alif. Ya. Nah, alifnya itu dibuang, diganti sama kasroh, sama fathah tegak. Ila fihim, him hanya ha besar, suaranya di dada. Ila fihim, him ada mim sukun, setelah mim sukun ada huruf ro, ya, itu namanya izhar safawi. Ila fihim rihlatas, rih haknya ha kecil, ya, adanya di tenggorokan, huruf halqi. Ha itu salah satu huruf halqi, artinya tenggorokan atau kerongkongan. Ha adanya di sini bunyinya ha ya. Rih, ha, hi, hu, rih. Ila fihim rihlatas sita. Kata as-sita itu ada alif lam, ya, depannya itu ada alif lam, itu namanya al. Kalau dalam ilmu tajwid disebutnya al. Al itu ada dua, ada al samsiyah, ada al qamariyah. Kalau al qamariyah itu alnya hidup, lamnya. Misalnya al qari'ah, alhamdu, tuh ya, alnya hidup tuh. Yang kayak gitu-gitu namanya al qamariyah. Kalau alnya enggak hidup, enggak terbaca, itu namanya al samsiyah. Ciri-cirinya biasanya kalau al samsiyah itu huruf yang sesudah al bertasdid. Kayak ini contohnya. As-sita, ya. Setelah alif sama lam ada huruf sin. Huruf sinnya bertasdid, ya. Itu namanya al samsiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu namanya al samsiyah. Wad-duha, ya. Setelah alif lam ada huruf dod, dan dodnya bertasdid, itu al samsiyah yang kayak gitu. Wad-duha, was-samsi. Kalau yang al qamariyah tadi al qari'ah wal asri, ya, yang kayak gitu. Alhamdu, itu namanya al qamariyah. As-sita, sinnya sin besar, ya, nggak boleh sita. Rihlatas sita, nggak boleh. Rihlatas sin, ya, sin. Rihlatas sitai, sitai itu satu kata tuh. Sita setelah huruf ta ada huruf alif. Ini asalnya mad tabi'i ini atau mad asli asalnya. Tapi berhubung setelah mad tabi'i ini ada huruf hamzah, ya, i, tuh, sita i itu huruf hamzah. Kalau huruf hamzahnya ini masih dalam satu kata, sita i ini kan satu kata nih. Nah, itu mad tabi'inya itu berubah menjadi mad wajib muttasil namanya. Bukan mad tabi'i lagi, dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Ya, jadi kalau ada mad asli atau mad tabi'i, setelah mad tabi'i ada huruf hamzah. Kalau masih dalam satu kata, berarti mad wajib muttasil. Muttasil itu artinya nyambung, ya. Hamzahnya itu nyambung, masih dalam satu kata. Itu namanya wajib muttasil. Sama juga kayak malaikatu, ya, malaikat. Itu kan mim, lam alif, ya. Setelah lam alif ada huruf hamzah, i, ya, malaikatu, ya. Itu masih dalam satu kata, itu namanya mad wajib muttasil. Jadi kalau mad wajib muttasil itu cirinya dia hamzahnya masih nyambung, masih dalam satu kata dengan mad tabi'inya, gitu. Panjangnya sampai 5 harokat sampai 6 harokat. Ya. Sebagian ulama tajwid mengatakan sampai 5 harokat. Jadi panjang ila fihim dengan sita itu beda, bedain.
Kenapa? Karena sita itu panjangnya lebih dari 2 harokat. Fihim itu panjangnya cuma 1 alif atau 2 harokat. Tapi kalau itu panjangnya lebih dari 2 harokat, dia sampai 5 harokat. Bahkan ulama tajwid sebagian mengatakan 6 harokat. Ya. Jadi ila fihim rihlatas syita'i was, agak beda, syita taknya itu panjangnya lebih daripada ila fihim. Syita'i was soif, was soif, was itu ada alif lam lagi tuh ya, atau al namanya. Alnya disebut al syamsiyah, sama dengan yang tadi asyita ya, al syamsiyah ya. Wassoib so ya, wassoib so itu mulutnya agak monyong ke depan, so ya. Jadi bukan syaib ya, bukan soib, apalagi soeb, salah soeb. Sama kayak orang takbir Allahu Akbar jadi Allahu Akbar gitu kan. Apalagi kalau takbiran tuh Allahu Akbar itu kemana-mana salahnya gitu. Nah ya ini juga sama, wassoibi jangan soeb, itu nanti salah. Ila bihim rihlatas syita'i wassoib, soib. Nah itu sama tuh dengan yang tadi yang pertama, itu namanya madlin. Soib, ada ya sukun, huruf sebelum ya sukunnya harokatnya fathah ya, karena dia adanya di penghujung kalimat, di pas ayat kita baca waqaf ya, maka dia menjadi panjang ya, madlin. Was-soib, soib pakainya f fa-nya ya, soib. Dan huruf yang terakhir kalau kita baca Quran itu, kalau kita baca berhenti, huruf yang terakhirnya kasroh apa sukunin ya. Karena kayak tadi tuh wassoib. Wassoib ini kan paknya kasroh ya. Wassoibi tulisannya kan. Iya, jadi jangan rihlatas syita'i wassoibi. Nah, jangan ya. Wassoib sukun. Sama yang tadi juga kan. Yang pertama itu li'ila fi Quraisy, tulisannya fi Quraisyin ya, kasroh tanwin. Tapi kalau kita baca waqaf jadi sukun, fi Quraisy. Kecuali satu, fathah tanwin ya. Kalau fathah tanwin, kalau kita baca waqaf dia berubah menjadi fathah biasa. Innahu kana tawwaba, tawwaba tulisannya tawaban, fathah tanwin ya. Jadi tawaba. Afwajan jadi afwaja gitu. Itu cuma satu doang, fathah tanwin. Selain fathah tanwin, kalau kita bacanya waqaf, kita bacanya berhenti, huruf yang terakhir sukunin semuanya gitu. Kemudian ayat berikutnya falyabudu fal ini fa ya, makanya f fal. Nah, lam yang harokatnya sukun jangan dibaca kolkola, jangan fal, nah, salah nanti ya, fal ya, itu kayak putus ya, jangan fal ya, nggak boleh ada e-nya ya. Itu kalau ada e-nya namanya kolkola ya. Fal ya ain sukun ya, jangan bedain antara ain dengan hamzah. Ya sama ya, beda. Ya sama ya. Fal ya budu ini namanya mad tabi'i atau mad asli ya. Ada waw sukun bertemu dengan huruf yang sebelumnya itu hurufnya harokatnya dhammah. Jadi kalau waw sukun pasangannya sama dhammah. Kalau ya sukun pasangannya sama kasroh. Kalau alif pasangannya sama fathah. Maksudnya huruf yang sebelumnya. Kalau alif itu huruf sebelumnya fathah,
Kalau waw sukun huruf sebelumnya domah, kayak itu kan budu, huruf sebelumnya kan domah tuh, huruf dal. Kalau ya huruf sebelumnya harus berharokat kasroh, baru dia berfungsi sebagai huruf mad. Tapi kalau bukan pada pasangannya dia tidak berfungsi sebagai huruf mad, nggak boleh dibaca panjang. Nah kalau ini kebetulan ada waw sukun huruf sebelumnya yaitu huruf dal, harokatnya domah. Jadi dia berfungsi sebagai huruf mad, panjang bacanya. Falyabudu, itu mad tabi'i namanya. Rabbahazal bait, ha harokatnya fathah tegak, ya panjang, itu mad tabi'i, ya. Atau mad asli. Zal bait, al bait, alnya al qamariyah namanya. Ya, al-qamariyah tuh alnya hidup, l-nya ya, lamnya terbaca. Hazal. Beda dengan yang tadi, was-soib, alnya nggak hidup. Rihlatas syita, alnya nggak hidup ya. Tapi kalau ini alnya hidup, hazal. Tuh, ada l-nya. Ini namanya al-qamariyah yang kayak begini. Dan huruf sesudah alif lam yaitu huruf ba tidak bertasdid, itu namanya al-qamariyah. Kalau tadi al-syamsiyah bertasdid. Falyabudu rabbahadzal bait. Ini sama nih, madlin. Ya, madlin atau madlayin. Ada ya sukun, tapi huruf sebelumnya yaitu huruf ba, harokatnya fathah, bukan pasangannya. Sebetulnya dia nggak boleh dibaca panjang kalau adanya di tengah kalimat ya. Tapi karena ini di ujung kalimat, di pas ayat kita baca waqaf di situ, nah dia berubah menjadi madlin namanya. Soib tadi kan, kemudian bait, nah itu juga namanya madlin, panjang, boleh 2, boleh 4. Kemudian yang terakhir, allazi atta. Ini allazi ini asalnya mad tabi'i ini. Ada ya sukun ya. Ya sukun huruf sebelumnya huruf zal, harokatnya kasroh. Ini asalnya mad tabi'i. Sesudah mad tabi'i ada huruf alif. Ama ya. Tapi ini misah. Allazi sendiri, ama sendiri ya. Hamzahnya misah. Enggak nyambung sama mad tabi'i. Ya. Ini namanya jaiz munfasil. Kalau yang tadi kan nyambung, wajib muttasil. Ya, yang rihlatas syita'i ya. Mad tabi'i, sesudah mad tabi'i ada huruf hamzah masih dalam satu kata. Itu namanya wajib muttasil. Muttasil itu nyambung, masih dalam satu kata. Nah, kalau ini bisa mad tabi'i sama hamzah misah. Ini namanya jaiz munfasil. Munfasil itu artinya pisah. Kalau mutasil nyambung gitu ya. Maka disebutnya jaiz munfasil, misah antara mad tabi'i dengan hamzah, misah, bukan dalam satu kata. Nah, itu namanya jaiz munfasil. Panjangnya sampai 5 harokat. Panjang. Ciri-cirinya di atasnya ada tanda kayak bendera gitu, kayak strip. Jadi kalau ada tanda-tanda yang kayak begitu, itu bacanya panjang sampai 5 harokat. Tadi yang syita juga sama. Rihlatas syita, itu di atasnya ada tanda seperti itu. Ya. Kayak bendera. Itu berarti panjangnya lebihin dari 2 harokat. Itu berarti 5 harokat panjangnya. Jadi kalau baca Quran ada tanda itunya, itu panjangin. Panjangnya dia lebih dari 2 harokat, lebih dari 4 harokat. 5 harokat, bahkan ada yang mengatakan 6 harokat. Allazi, zi ini zal, zi, jangan allaji, apalagi allazi, ya salah nanti. Zi, zal. Kalau zal itu ujung lidahnya keluar sedikit. Zi, za, zi, sama dengan sa, ya. Makhrajnya dia di sini. Di ujung lidahnya digigit sedikit, keluar dikit. Zi.
za, zi, zu, sa, si, su. Ya, itu makhrajnya sama. Jadi dari suara aja kedengeran. Allazi sama allazi itu beda. Kalau orang baca Quran salah, ketahuan. Karena dari suara itu kedengeran. Apalagi allazi. Kalau allazi, zai, ya, itu salahnya kemana-mana udah. Allazi sama allazi itu salah. Tapi allazi. Setiap kata allazi itu pasti bacanya begitu. Makhrajnya zal. Allazi, allazina itu sama, ya. Zal, makanya zal. Allazi atta. To. Qalqalah. Huruf qalqalah itu kutubu jaddin. Qaf, to, ba, jim, dal. Ada 5. Kalau harokatnya sukun, dia qalqalah. Atta, to, ya. Ake, misalnya. Nah. Kalau oghin bukan termasuk huruf qalqalah. Oghin atau ghain itu bukan huruf qalqalah. Jadi kalau baca Fatihah ghairil mag, jangan mage, ya. Jangan magdubi, ya. Kalau mage itu nanti qalqalah, salah. Kalau sholat, itu nanti bisa sholatnya itu. Gara-gara itu aja bisa batal sholatnya. Bisa nggak sah nanti. Kenapa? Fatihah bacaan wajib. Kalau bacaan wajib sholatnya nggak benar. Jadi oghin atau ghain itu bukan huruf qalqalah, nggak ada. Qaf, to, ba, jim, dal, nggak ada oghin, ya. Maka oghin tidak boleh dibaca qalqalah. Lam juga nggak ada, ya. Qaf, to, ba, jim, dal, nggak ada huruf lam. Jadi kalau baca lam sukun jangan dikolkolain. Alhamdu misalnya, ya. Ada alhamdu, ada e-nya. Nah, itu nggak boleh. Nanti kalau dalam sholat itu fatal itu nanti. Allazi atta, tuto, at'amahum, hum hanya ha besar. Hum ini ada mim sukun, pertemuan 2 mim. Hum yang satu mimnya sukun, ya. Yang satu mim hidup. Mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat kasroh. Mim ketemu mim. Itu namanya idgham mutamasil. Sama. Mutamasil itu tamasul yang sama, sama-sama huruf mim, ya. Atau ada juga yang mengatakan idgham mimi, ya. Mim sama mim. At'amahum, ditahan dulu, diidghamin, didengungin. At'amahum, gitu, ya. Mil itu samar. Nun mati, sesudah nun mati ada huruf jim. Mil, nggak boleh minju, nah itu nggak boleh. Sama juga kayak kun fayakun kalau kita baca Yasin tuh, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun, nun mati, setelah nun mati ada huruf fa. Kun fayakun, jangan kun fayakun, jangan. Kalau kun, nah itu namanya izhar, jelas, ya. Cuma kalau di luar baca Quran, orang lagi ceramah, lagi itu kadang-kadang bacanya begitu. Kun fayakun, kan gitu. Kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Tapi kalau lagi bahasa jangan kun fayakun, jangan. Itu kun, samar itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, jangan kun fayakun, salah nanti bacanya. Ju mat tabi'i, ya. Ada waw sukun. Iu. Nah ini ain harokatnya kasroh tanwin, ya. Setelah kasroh tanwin ada huruf waw. Maka bunyi tanwinnya masuk ke huruf waw. Itu namanya idgham, ya. Idgham itu definisinya memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf yang berikutnya. Itu namanya
idgham definisinya, memasukkan tanwin ke huruf berikutnya, yaitu huruf waw. Itu namanya idgham. Jadi nggak boleh lagi dibaca mingjuin, nggak boleh. Tapi mingjuiu, tanwinnya masuk ke huruf waw. Itu namanya idgham. Nah, karena huruf idghamnya ini waw, maka idghamnya disebut idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, ya, berdengung. Kan huruf idgham itu dikumpulkan dalam kata atau dalam kalimat yarmalun, ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ada 6. Ini huruf idgham. Dibagi 2, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ada 4. Yanmu, ya, dari yang 6 tadi nih, yang masuk dalam idgham bi gunnah ada 4. Ya, nun, waw. Yang tidak gunnah, yang tidak berdengung cuma 2, lam sama ro. Jadi jumlahnya 6. Nah, waw ini termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah, idgham yang dengung. Min ju'iu, itu didengungkan, iu ditahan au-nya itu. Min ju'iu wa amanahum, wa a-nya patah tegak, mat tabi'i. Wa amanahum, itu tadi idgham mimi atau idgham mutamasilen, mim mati ketemu mim lagi, ya. Wa amanahum didengungin, ditahan di situ, emnya ditahan. Wa amanahum min khawf, min itu bacanya izhar, jelas. Nun mati, setelah nun mati ada huruf kha, min, ya, jelas. Khawf, nah, ini juga sama, namanya madlin. Ada waw sukun, huruf yang sebelum waw itu huruf kha, harokatnya fathah. Sebetulnya dia nggak boleh dibaca panjang, tapi karena adanya di pas ujung kalimat kita baca waqaf, maka dia berubah menjadi madlin. Khawf, kha, ya, kha itu makhrajnya di potongan, ya, kayak kita buang dahak. Kha, khawf, fa, khawf, f makanya, ya, harokatnya berubah menjadi sukun. Nggak boleh khawfin, nggak boleh, tapi khawf. Itu tajwidnya dalam surah Quraisy. Dan marilah selanjutnya kita bersama-sama mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam surah Quraisy ini. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaib wallahu alam bimuradih. Suratu Quraisy makkiyatun au madaniyatun arba'u ayatin. Surah ini dinamai surah Quraisy. Dinamai surat Quraisy. Kenapa namanya surat Quraisy? Kalau kita biasa nyebutnya li'ila, ya, baca li'ila dipotong-potong, li'ila, padahal ada pi-nya, nggak li'ila pi. Itu namanya suratnya surat Quraisy, ya. Dinamai surat Quraisy karena diambil dari salah satu kata yang terdapat pada ayat pertama. Tuh, salah satu kata, li'ila fi Quraisy. Nah, itu diambil dari situ. Maka surat ini dinamai surat Quraisy. Surat Quraisy ini terdiri dari 4 ayat, arba'u ayatin, makkiyatun. Sebagian besar ulama tafsir mengatakan surat Quraisy ini makkiyah, diturunkan di kota Mekah. Tapi ada juga sebagian kecil ulama mengatakan madaniyah. Pendapatnya lemah. Yang masyhur, yang paling kuat, yang paling banyak qaul jumhur ulama wa huwa al-ashah, pendapat yang paling sahih, yang paling kuat,
itu mengatakan Makkiyah. Surah Quraisy ini termasuk salah satu surah yang diturunkan di kota Makkah. Jumlahnya 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan, ila itu kebiasaan. Li'ila fi Quraisy karena kebiasaan kaum Quraisy, bangsa Quraisy. Quraisy itu salah satu nama suku yang ada di Arab. Dan Quraisy itu salah satu suku yang kuat, mayoritas di sana, ya. Tokoh-tokoh masyarakat di sana itu rata-rata dari suku Quraisy. Bahkan termasuk Nabi Muhammad itu sukunya Quraisy. Salah satu tokoh pendiri suku Quraisy itu, tokoh-tokoh terdahulunya itu ya masih cici apa namanya? Buyut apa kalau ke atas itu ya. Rasulullah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib itu Fihir namanya, mbahnya Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir ini salah satu pendiri suku Quraisy, ya. Salah satu tokoh masyarakat sesepuh yang ada di kaum Quraisy itu Fihir namanya, itu salah satu mbahnya Rasulullah. Maka suku Quraisy ini karena suku yang kuat, suku yang mayoritas, suku Quraisy ini mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk menjaga Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy di situ namanya diabadikan dalam salah satu surat. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy dulu, ya, ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, apa kebiasaannya? Ila fihim rihlatas syita'i was-shaib. Kebiasaan mereka itu suka pergi. Mereka pergi pindah-pindah dagang. Mereka pakai onta, barang-barangnya dinaikin atau ditarik, ya. Nanti kalau musim hujan pindah ke sini, ya, ke Yaman. Di sini dikatakan dalam tafsirnya rihlatas ta'i, mereka itu suka berpergian pada musim dingin ilal Yaman, ke Yaman. Wa rihlatas shaib ila Sam. Kalau musim kemarau mereka ke Sam, ya, pindah. Itu semua dalam rangka berdagang. Mereka dagang, berniaga, disebutnya kabilah-kabilah, ya, atau kafilah-kafilah, rombongan-rombongan. Mereka berombong-rombongan itu. Jadi pindah ke sono, pindah ke sini gitu. Tergantung cuaca, tergantung kondisi, dan tergantung ya dagangannya, usahanya gitu. Jadi mereka nggak netep dagangnya, nggak mangkal, diem, enggak, tapi pindah-pindah. Disebutnya kabilah atau kalau yang sekarang disebutnya juga kafilah. Maka kalau orang-orang apa namanya lomba MTQ, ya, kan suka diiring tuh kafilah dari apa namanya Kecamatan Koja, kafilah dari Celincing, itu kan dikawal rombongan disebutnya kafilah. Ya, kabilah itu rombongan-rombongan. Kalau dulu kabilah, pedagang, rombongan-rombongan pedagang yang membawa dagangan-dagangannya, itu disebutnya kabilah Arab. Nah, kaum Quraisy itu mendapatkan penghormatan dari Allah, ya, berupa itu tadi, didirikannya Baitullah, Ka'bah. Ya, ketika di eranya Nabi Ibrahim itu dibangunnya di situ, di tengah-tengah suku Quraisy. Maka suku Quraisy itu kemudian diberikan amanat, diberikan tugas oleh Allah, kepercayaan untuk menjaga Ka'bah, sekaligus merawat, menjamu
mengurus orang-orang yang menunaikan ibadah. Maka semua itu diabadikan dalam surah Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy yang suka berdagang berpindah-pindah, ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Kata Allah, falyabudu, maka hendaknya sembahlah olehmu, ya, oleh orang-orang Quraisy, rabb hadzal bait, Tuhan yang mempunyai Baitullah ini, rumah ini, maksudnya rumah Ka'bah. Karena orang Quraisy mendapatkan kepercayaan dari Allah, dibangunnya Ka'bah itu di tengah-tengah suku Quraisy, di wilayah, ya kalau kayak kita misalnya di tengah-tengah orang Koja ada Islamik kan, kayak begitu kan, maka orang Koja lah yang harus jaga kan, kayak begitu. Nah, Quraisy di situ, komunitas suku Quraisy, Allah bangun, didirikan Ka'bah di situ di eranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang-orang dari suku Quraisy itulah yang kemudian ditunjuk untuk menjaga Ka'bah, sekaligus menjamu, merawat orang-orang yang menunaikan ibadah di situ. Maka kata Allah, ini merupakan penghormatan, merupakan kemuliaan yang Allah berikan untuk suku Quraisy. Maka karena suku Quraisy ini mau diangkat namanya sama Allah, diabadikanlah menjadi salah satu nama surat. Padahal di sana banyak suku-suku yang lain, tapi suku Quraisy yang namanya sama Allah kemudian dipilih dan diabadikan menjadi salah satu nama surat. Maka kata Allah, maka sembahlah olehmu Tuhan yang mempunyai rumah ini, maksudnya Baitullah. Kenapa kok Allah nggak menyuruhnya falyabudu robbakum misalnya, sembahlah olehmu Tuhanmu, nggak begitu, tapi robba hadzal bait, Tuhan yang mempunyai rumah ini, Baitullah. Kenapa? Apa hikmahnya? Hikmah dibalik hadzal bait ini, Allah mau menekankan bahwa hadzal bait ini, rumah ini rumah yang bakal mulia, bakal yang nantinya bakal agung, bakal diagungkan, menjadi salah satu arah kiblat. Kan sekarang kan jadi arah kiblat umat Islam. Dulunya kan ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina itu, yang sekarang lagi direbut sama Israel itu, mau diambil. Masjid apa itu lah? Al-Aqsa sana. Dulu itu arah kiblat umat Islam ke sana tadinya. Kemudian Allah rubah, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Suruh pindah arah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Dulunya ke sana awalnya. Umat Islam itu sholat madhabnya ke Al-Aqsa dulunya, ya, Baitul Maqdis. Kemudian berubah. Nah, itu karena Allah di situ mengisyaratkan, maka sembahlah olehmu Tuhan yang mempunyai rumah ini. Ya, bukan sembahlah olehmu Tuhanmu, ya, Allah Subhanahu wa taala, enggak, tapi Tuhan yang mempunyai rumah ini. Ini rumah ini bakal mulia nih. Bakal nantinya bakal dihormati, bakal diagungkan oleh seluruh umat Islam. Bahkan jadi satu kesatuan arah dalam melaksanakan ibadah. Bahkan sampai sekarang umat Islam banyak yang berkunjung ke sana kan, menunaikan ibadah haji, umroh, jadi agung, jadi mulia. Maka Allah menyebutnya Robba hadzal bait, Tuhan yang memiliki rumah ini. Ini rumah milik Allah, rumah yang mulia, rumah yang agung, yang harus dijaga, harus dirawat. Falyabudu Robba hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Sifatnya Tuhanmu itu, ya, Tuhan yang memiliki rumah yang mulia itu, allazi at'amahum, yang telah memberikan makan kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, yang menghilangkan kelaparan, ya. Allazi at'amahum min ju', at'amahum yang telah memberi makan, mingju, menghilangkan mereka dari kelaparan. Tadinya orang-orang Quraisy itu susah, lapar, takut, karena dulu ada tentara Abraha yang mau ngancurin
Ka'bah itu yang Allah abadikan dalam surat yang lain, surah Al-Fil. Ya, tentang apa? Seorang raja yang arogan. Ya, kalau di zaman Nabi Musanya Fir'aun lah. Di zaman itunya Abraha, raja yang diktator, yang zolim, yang kejam. Bahkan Ka'bah itu mau dihancurin, diserang dengan pasukan gajah, tapi Allah jaga. Allah utus pasukan-pasukan burung-burung ababil. Nah, maka Allah lah yang kemudian menolong mereka sehingga mereka tidak takut lagi. Hilang ketakutan mereka, hilang kekhawatiran mereka, hilang kesusahan mereka. Kesusahan dalam aspek ekonomi, dalam aspek sosial, dalam aspek politik, budaya, itu mereka sekarang jadi makmur, jadi sejahtera hidupnya, jadi tenang, nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa was-was, ya, nggak ada lagi kelaparan. Sekarang orang-orang Arab makmur, makanan itu melimpah, ya. Itu Allah. Maka allazi at'amahum min ju wa amanahum min khawf wa amanahum, dan yang memberikan rasa aman kepada mereka, kepada orang-orang Quraisy, min khawf, dari rasa ketakutan. Jadi Allah menghilangkan rasa ketakutan, Allah menghilangkan rasa kelaparan yang pernah dialami oleh suku Quraisy pada waktu itu. Maka kata Allah, falya'budu, sebagai bentuk rasa syukur, sembahlah Allah, ya. Imanlah sama Allah, jangan kufur. Jadi artinya apa? Untuk kita umat Nabi Muhammad harus menanamkan keyakinan bahwa yang memberi makan kita itu, yang memberi rezeki kita itu adalah Allah. Itu kalau diterapkan di kitanya nih, di umat Nabi Muhammad. Allah yang menghilangkan ketakutan, Allah yang menghilangkan rasa was-was, Allah yang memberikan ketenangan batin hati kita, pikiran kan. Allazi at'amahum, yang menghilangkan kelaparan, Allah yang kasih rizki. Makanya falya'budu, sembahlah Allah, Rabba hadzal bait. Orang-orang Quraisy dulu sama Allah disuruh nyembah itu. Karena dulu awalnya ada yang nyembah berhala, patung, ajaran nenek moyang mereka. Tapi kemudian setelah datang Nabi Muhammad, ya, semua disuruh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perintah Allah yang Allah kemudian abadikan menjadi salah satu nama surah Quraisy namanya, dan itu menjadi pelajaran bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad bahwa kita pun harus beribadah, harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat banyak kepada kita. Sehat, makan, ketenangan batin, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Maka kalau orang-orang yang beriman ketika galau menghadapi masalah, pasti itu orang hidup itu pasti ngadepin masalah, pusing, emosi, ya, apalagi orang usaha, mungkin usahanya lagi goyang, banyak kendala. Deketin diri sama Allah, tenangin hati, pikiran kita, perbanyak ibadah, bangun malam, tahajud, sholat 2 rakaat. Kalau mau mengeluh, mengeluhlah kepada Allah. Kalau perlu nangis, nangislah kepada Allah. Curhat di situ. Jangan curhatnya sama tetangga. Karena kita curhat ngeluh sama tetangga, sama teman, pagi-pagi bangun ngopi, udah ngeluh, udah pusing, nggak punya duit, pusing ini. Nah, itu. Jadi kalau ngeluh, ngeluhlah sama Allah. Bangun di malam hari, nangis, doa sama Allah. Itulah kita yang menjadi umat Nabi Muhammad
diperintahkan agar kita terus deketin diri kita sama Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu saja taklim kita di kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi bekal ibadah kita, memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita, sehingga dengan begitu ibadah yang kita lakukan menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran mubarakan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsik. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wassalihin bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.